Bersyukur sekali lagi pada pagi hari ini Tuhan berikan kasih karunia untuk kita boleh bersama-sama doa pagi di pagi hari ini. Untuk apa aku di sini menatap masa depan yang tak pasti, kegelisahan hatiku tak tahu arah yang ku tuju, pergumulan dan tantangan menghimpiku, sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku, dan Dia menuntun langkah aku, temukan tujuan hidupku, damai dan sukacita melingkupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Mari kita bersama-sama sujud dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu, untuk pemeliharaan penyertaan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami sampai hari ini. Tuhan boleh memberikan semuanya itu di dalam kehidupan kami. Dan kami melihat kasih karunia demi kasih karunia boleh kami nikmati. Pada saat ini juga, pada pagi hari ini kembali kami hadir untuk bersama-sama mulai doa pagi. Kami rindu Tuhan sendiri akan boleh memimpin seluruh rangkaian dari awal hingga akhirnya. Pakailah hamba-Mu dengan keterbatasan yang ada, dan kiranya melalui semuanya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, pagi ini kita akan bersama-sama menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya, amin. Biarlah hidup kita boleh menjadi berkat. Kita hari ini sampai di hari yang ke-37 dengan judul Membagikan Pesan Kehidupan Kita. Ayat yang mendasarinya diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-10a. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Dan 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-8 dari versi The Message mengatakan, kehidupanmu menggemakan firman Tuhan. Berita tentang imanmu di dalam Tuhan sudah tersebar. Kami tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Engkaulah pesan itu. Kita akan membahas bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita suatu pesan kehidupan untuk dibagikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menjadi orang percaya, maka kita juga menjadi utusan Tuhan. Nah, di sini Tuhan ingin berbicara ke seluruh dunia melalui kita. Paulus berkata di 2 Korintus pasal 2 ayat 17b, versi NCV, yaitu kami berbicara tentang kebenaran di hadapan Tuhan sebagai utusan-utusan Tuhan. Nah, sebenarnya ada cara iblis yang membuat kita dengan merasa bahwa kita tidak mempunyai apapun untuk dibagikan. Padahal sebenarnya kita mempunyai gudang pengalaman yang Tuhan ingin pakai untuk membawa orang lain ke dalam keluarganya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 10a berkata, barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Nah, sebenarnya pesan kehidupan kita itu mempunyai 4 bagian. Yaitu yang pertama, kesaksian kita. Yaitu kisah tentang bagaimana kita mulai mempunyai hubungan dengan Yesus. Yang kedua yaitu pelajaran kehidupan kita. Pelajaran-pelajaran yang paling penting yang diajarkan Tuhan kepada kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu gairah ilahi kita. Yaitu hal-hal yang telah dibentuk Tuhan dalam diri kita untuk paling diperhatikan. Kemudian yang keempat yaitu kabar baik tentang pesan keselamatan. Mari kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama, pesan kehidupan kita itu
termasuk kesaksian kita. Nah, kesaksian kita itu adalah kisah bagaimana Kristus membuat perubahan di dalam kehidupan kita. Petrus memberitahukan kita di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 bahwa kita dipilih Tuhan supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, inilah esensi dari bersaksi, yaitu hanya membagikan pengalaman-pengalaman pribadi kita tentang Tuhan. Seperti seorang saksi dalam ruang persidangan, dia hanya memberitahukan apa yang terjadi atau apa yang mereka lihat. Nah, Yesus berkata di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, engkau akan menjadi saksi-saksiku. Artinya bahwa Ia ingin kita berbagi kisah dengan orang lain. Nah, berbagi kesaksian itu adalah bagian yang sangat penting dari misi kita di bumi karena kesaksian itu unik. Tidak ada kisah lain yang sama seperti kisah kita. Jadi hanya kitalah yang dapat membagikannya. Nah, jika kita tidak membagikan kisah itu, maka kisah itu akan hilang selamanya. Nah, sebenarnya kesaksian pribadi kita itu lebih efektif daripada khotbah. Bukan pengertiannya khotbah tidak penting, bukan. Tetapi kesaksian pribadi itu live, hidup. Nah, kisah pribadi itu juga lebih mudah membangun jembatan untuk dimengerti dari prinsip-prinsip dan orang biasanya suka mendengarkannya. Nah, selanjutnya bahwa nilai lain dari kesaksian kita melewati pertahanan intelektual kita. Dan apalagi kisah-kisah itu juga membangun jembatan hubungan yang Yesus dapat seberangi dari hati kita ke hati orang-orang yang belum percaya. Menarik sekali, karena melalui kisah-kisah yang kita bagikan, itu membuat Yesus dimuliakan. Karena itu menjadi terhubung dengan orang-orang yang belum percaya. Selanjutnya di dalam 1 Petrus pasal 3, ayat 15-16 mengatakan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut. Nah, cara yang terbaik sebenarnya untuk bersiap, dikatakan di sini siap sedialah, bersiap adalah dengan menuliskan kesaksian kita dan kemudian menghafalkan bagian yang penting. Misalnya dengan membagikan kisah itu menjadi 4 bagian. Yaitu bagaimanakah yang pertama kehidupanku sebelum bertemu Yesus. Yang kedua, bagaimanakah aku menyadari bahwa aku membutuhkan Yesus. Ketiga, bagaimanakah aku memberikan hidupku kepada Yesus. Selanjutnya yang keempat, perbedaan yang telah Yesus buat dalam kehidupanku. Nah, memang tentu saja ada banyak kesaksian lain di samping kisah keselamatan kita. Nah, kita mempunyai kisah untuk setiap pengalaman di mana Tuhan telah menolong kita. Nah, kita bisa dan seharusnya mendaftarkan semua masalah, situasi, dan krisis yang telah kita lewati. Kemudian bersikaplah peka dan pakailah kisah yang dapat dimengerti oleh teman-teman kita yang tidak percaya. Situasi yang berbeda memerlukan kesaksian yang berbeda. Di dalam segala hal, Tuhan bisa memakai semuanya itu menjadi sesuatu kesaksian yang indah. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu yang kedua, pesan kehidupan kita mencakup pelajaran-pelajaran kehidupan kita. Nah, bagian kedua dari pesan kehidupan ini adalah kebenaran-kebenaran yang telah Tuhan ajarkan melalui pengalaman-pengalaman dengannya. Ini adalah pelajaran dan pengertian yang kita pelajari tentang misalnya Tuhan, hubungan,
masalah, pencobaan, dan aspek kehidupan lainnya. Nah, Daud berdoa di Mazmur pasal 119 ayat 33. Perlihatanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Alkitab juga berbicara tentang bangsa Israel di Mazmur pasal yang ke-106 ayat 43. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap pemberontak dengan rencana mereka tenggelam dalam kesalahan mereka. Nah, barangkali kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Nah, walaupun belajar dari pengalaman itu memang bijaksana, namun lebih bijaksana lagi bila kita belajar dari pengalaman orang lain. Nah, kita harus belajar dari pelajaran hidup orang lain. Amsal pasal yang ke-25 ayat 12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Nah, kita perlu menuliskan pelajaran-pelajaran penting tentang kehidupan yang telah kita pelajari sehingga kita dapat membagikannya dengan orang lain. Salomo pun memberikan kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah yang penuh dengan pelajaran praktis tentang kehidupan. Dia membagikan kisah-kisahnya, membagikan pelajaran-pelajarannya. Nah, ini membuat kita seharusnya bersyukur karena Salomo melakukannya. Nah, jika kita belajar dari satu sama lain tentang pelajaran hidup ini, tentunya itu akan membuat frustasi itu dapat dihindari. Nah, selanjutnya orang dewasa mengembangkan kebiasaan untuk mengambil sari pelajaran pengalaman yang sehari-hari. Sehingga akhirnya kita perlu membuat daftar pelajaran hidup. Nah, ada beberapa pertanyaan untuk kita bisa memulai bagaimana mengembangkan kebiasaan ini. Membantu kita untuk menuliskan apa yang perlu kita tuliskan. Yang pertama yaitu, apakah yang telah Tuhan ajarkan melalui kegagalan, tentang rasa sakit atau sedih atau depresi, melalui penantian, kemudian melalui penyakit, melalui kekecewaan. Bahkan apakah yang telah kupelajari tentang keluargaku, gerejaku, hubungan-hubunganku, kelompok kecilku dan kritikku, tuliskanlah itu. Dan itu boleh menjadi satu hal yang indah, bisa menjadi satu kesaksian. Nah, selanjutnya yang ketiga. Pesan kehidupan kita itu mencakup tindakan membagikan kerinduan ilahi kita. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh gairah. Karena kita hidup jika kita hidup semakin dekat dengan Dia, yaitu dengan Tuhan, maka Ia akan memberikan kepada kita itu suatu gairah untuk sesuatu yang sangat dipedulikannya. Nah, supaya kita dapat jadi juru bicara untuknya di dunia. Nah, di sini gairah itu mungkin tentang suatu masalah, atau tujuan, prinsip, ataupun kelompok orang. Apapun itu, kita akan merasa terdorong untuk berbicara tentang itu dan melakukan apa yang mampu untuk membuat perubahan. Nah, Yesus pun berkata di dalam Matius pasal 12 ayat 34. Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Nah, dua contoh yang indah tentang gairah, yaitu ada di yang Daud merasa satu hal, yaitu di dalam Mazmur pasal 69 ayat 10. Gairahku untuk Tuhan dan pekerjaannya menyala kuat di dalam diriku. Sedangkan Yeremia menuliskan di Yeremia pasal 20 ayat 9. Firman-Mu menyala dalam hati dan tulangku, dan aku tidak dapat diam. Nah, sebenarnya gairah ini, yaitu lebih kesimpulannya, bisa jadi Tuhan memberikan kita gairah untuk banyak hal. Misalnya di dalam segala kesulitan yang kita alami,
Mungkin kita dalam menghadapi masalah depresi atau penyakit, kita mempunyai gairah untuk berbicara kepada sekelompok orang. Mungkin orang-orang itu adalah orang yang merasa miskin, teraniaya, dirugikan, dan banyak hal. Atau kita punya gairah untuk menjangkau misalnya kelompok-kelompok kecil. Atau gairah untuk misalnya melatih para pemimpin, kemudian mendanai penerjemahan Alkitab, memperkuat keluarga, dan banyak hal. Tuhan bisa memberikan gairah itu, suatu passion untuk kita boleh melayani secara sungguh-sungguh dan semangat di dalam hal itu. Nah, kalau kita ingin bertanya kepada Tuhan, apa gairah kita? Maka Ia akan memberikan kepada kita beban di dalam hati untuk suatu negara atau kelompok etnis khusus yang sangat membutuhkan kesaksian Kristen yang kuat. Nah, Tuhan itu memberikan kepada kita tuh gairah yang berbeda-beda, gitu ya. Bukan untuk dipertentangkan, karena setiap orang pasti berbeda. Supaya setiap hal yang ia selesaikan di dunia selesai. Nah, kita seharusnya tidak mengharapkan orang lain itu harus punya gairah yang sama dengan kita. Karena memang sekali lagi, Tuhan memberikan kepada kita gairah yang berbeda-beda. Untuk itu, maka dengarlah dan hargai untuk setiap pesan kehidupan orang lain. Kita tidak perlu memaksakan orang lain bergairah di dalam satu hal yang tertentu yang membuat kita bergairah di hal itu. Oleh karena itu, jangan rendahkan gairah ilahi dari orang lain. Galatia pasal 4 ayat 18 mengatakan, adalah baik orang bersemangat asalkan tujuannya baik. Selanjutnya yang keempat yaitu pesan kehidupan kita mencakup kabar baik. Nah, sebenarnya apakah kabar baik itu? Nah, kabar baik ini menunjukkan bagaimana Tuhan membuat orang benar dengan dirinya sendiri. Itu dimulai dan diakhiri dengan iman, ya. Terdapat di dalam Roma pasal 1 ayat 17. NCV. 2 Korintus 5 ayat 19 mengatakan bahwa sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, kabar baik ini adalah ketika kita mempercayakan pada anugerah Tuhan untuk menyelamatkan kita melalui apa yang dilakukan Yesus. Di mana dosa kita diampuni, kita mempunyai tujuan hidup dan kita menerima janji masa depan di surga. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia yang tidak Ia kasihi. Setiap orang itu penting baginya. Nah, ketika Yesus merentangkan tangannya lebar-lebar di kayu salib, Ia berkata, "Aku mengasihimu sebesar ini." Nah, Alkitab berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi kita merasa apabila kita merasa apatis terhadap misi di dunia, maka luangkan justru waktu untuk merenungkan apa yang Yesus lakukan untuk kita di salib. Kita harus belajar mempedulikan orang-orang yang tidak percaya. Karena apa? Karena Tuhan mempedulikan mereka. Nah, selanjutnya, kasih itu tidak memberikan pilihan. Seperti juga Allah mengasihi kita. Kita juga perlu mengasihi orang-orang di sekitar kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 mengatakan tidak ada ketakutan di dalam kasih. Kasih yang sempurna mengusir semua ketakutan. Seperti orang tua yang berlari ke dalam bangunan yang terbakar untuk menyelamatkan anaknya karena kasihnya yang dia lakukan kepada anak itu. Dan kasih itu lebih besar dari rasa takut yang dialami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita takut
untuk berbagi kabar baik di sekitar kita, maka mintalah kepada Tuhan untuk memenuhi hati kita dengan kasih untuk mereka. Sekali lagi ya, jika kita takut berbagi kabar baik dengan orang-orang di sekitar kita, mintalah kepada Tuhan untuk memenuhi hati kita dengan kasih untuk mereka. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 berkata, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Nah, jika kita mengenal satu orang yang tidak mengenal Kristus, maka kita harus berdoa terus untuknya, melayaninya dengan kasih, dan membagikan kabar baik. Rick Warren juga berkata, dan jika ada satu orang dalam komunitas kita yang tidak berada dalam keluarga Allah, maka gereja kita harus terus menjangkau mereka. Maka gereja yang tidak ingin bertumbuh itu akan berkata kepada dunia, pergilah ke neraka. Oleh karena itu, kita perlu berpikir, apa yang bisa kita rela lakukan supaya orang-orang itu boleh kenal Kristus dan akhirnya masuk surga. Kita perlu mengingat bahwa ladang misi kita itu ada di sekitar kita. Ladang misi kita itu ada di sekitar kita. Jangan kehilangan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kolose pasal 4 ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, apakah ada orang yang akan menghargai, yang akan melihat jerih payah kita? Apakah ada orang yang akan ke surga itu karena kita? Bayangkanlah sukacita menyapa orang-orang yang telah kita tolong di surga. Nah, keselamatan kekal dari satu jiwa saja itu lebih penting dari hal lain yang akan pernah kita capai dalam hidup. Suatu kesadaran yang perlu kita ingat dalam hal ini. Nah, dalam buku ini kita telah belajar 5 tujuan kehidupan kita di bumi, yaitu ia menjadikan kita orang anggota keluarganya, modal dari karakternya, orang yang memperbesar kemuliaannya, pelayan anugerahnya, dan utusan kabar baik kepada orang lain. Nah, keempat hal ini dari A sampai D ini, itu akan kita simpan dan terus lakukan di dalam kekekalan dengan satu atau lain cara. Sedangkan yang E itu hanya dapat dilakukan di bumi ini. Karena itu, memberitakan kabar baik begitu penting. Kita hanya mempunyai sedikit waktu untuk berbagi pesan kehidupan kita dan menyelesaikan misi kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengingat satu cerita yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, yaitu tentang surat dari neraka, yaitu A Letter from Hell. Nah, kisah ini begitu memilukan. Mengapa? Karena ada 2 orang sahabat, dikatakan ini yang satu bernama Helen dan satu bernama Sandra. Ini nama yang tidak sesungguhnya, tetapi mereka bersahabat. Yang Helen salah satunya ini, yang sebelah kiri, dia itu adalah orang yang belum percaya. Sedangkan yang kanan Sandra, itu adalah dia sudah percaya kepada Tuhan dan melayani aktif di gereja. Nah, singkat cerita mereka bersahabat begitu lama dan Helen ini pingin tahu siapa Kristus yang disembah oleh Sandra. Dia begitu antusias menanyakan dan bahkan dia pingin, kapan kamu akan ajak aku ke gereja? Kapan agak gereja? Namun Sandra tidak melihat itu menjadi satu kebutuhan buat Helen. Dia aktif terus melayani Tuhan, melayani dan melayani Tuhan. Singkat cerita kemudian, setelah beberapa waktu kemudian, di dalam ketidakmengertian mereka berdua, suatu malam Sandra bermimpi. Bermimpi yang menakutkan, karena pada saat itu dia tiba-tiba berada
di suatu keadaan yang sangat mengerikan, yaitu digambarkan seperti neraka, dan dia mendapatkan satu surat. Di surat itu ternyata berisi isi hati dari Helen. Dikatakan bahwa, Sandra, engkau begitu kejam kepadaku. Engkau telah membuat aku kepanasan di neraka. Tolong aku, kamu begitu jahat karena tidak pernah menceritakan tentang Kristusmu itu kepadaku. Sehingga akhirnya aku sekarang mengalami siksaan yang berat di neraka. Nah, akhirnya Sandra pun terbangun pagi itu. Dan dia bergegas menuju ke rumah Helen untuk, aku akan mau ajak dia ke gereja, aku mau cerita Yesus kepada dia. Tapi begitu memilukan ketika Sandra sampai di rumah Helen. Dia hanya bertemu dengan kakak Helen yang menceritakan bahwa Helen sudah dipanggil Tuhan. Helen sudah dipanggil Tuhan semalam. Dia mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Saat itu pula lah Sandra merasa sedih luar biasa. Dia menyesal mengapa dia tidak pernah memberitakan kebenaran Injil itu kepada Helen. Padahal Helen sudah meminta. Kapan kamu ajak aku ke gereja? Kapan kamu ceritakan Yesus itu kepadaku? Kapan dan kapan? Tetapi itu tidak ditanggapi oleh Sandra. Sandra akhirnya menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Helen akhirnya tidak bisa mendapatkan keselamatan karena dia tidak pernah menceritakannya. Dia bungkam, dia merasa bahwa aku punya kehidupan, Helen punya kehidupan, nanti saya akan ceritakan, nanti dan nanti. Kita tidak akan pernah tahu. Mungkin orang-orang di sekitar kita akan bersama-sama dengan kita sampai kapan. Untuk itu pergunakanlah kesempatan yang ada ini. Selama masih ada waktu, berikanlah kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Belajarlah bersaksi melalui pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang kita alami untuk jadi berkat. Sehingga orang-orang di sekitar kita juga boleh mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Dan akhirnya memang kisah ini merupakan kisah nyata. Nantinya akhirnya Sandra yang menyesal ini, kemudian ketika melalui peristiwa ini, dia akhirnya mempersembahkan hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui ini kita belajar untuk tetap menjadi kesaksian yang indah. Sehingga pesan kehidupan kita itu boleh bisa kita tunjukkan. Nah, hal yang perlu untuk kita renungkan yaitu ketika kita menerangkan kisah pribadi dengan kita, dengan siapakah Tuhan ku ingin membagikannya. Biarlah ini menjadi perenungan buat kita untuk menyadarkan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu begitu tidak mudahnya kami menceritakan kisah di dalam kehidupan kami. Tapi mampukan kami boleh menjadi kesaksian dan berkat. Mampukan kami melalui tutur kata kami, Tuhan boleh menjadi kesaksian dan indah. Mampukan ya Tuhan, Tuhan boleh dimuliakan melalui kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dan kesaksian, bukan sebaliknya menjadi batu sandungan. Pakailah kami ya Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Mampukan Tuhan berikan kepekaan kepada siapakah kami akan menceritakan tentang kisah perkenalan kami, kisah kami boleh bersama-sama menjalani kehidupan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa bersyafaat, yaitu tentang perdamaian dunia, gereja kita, dan jemaat yang ada. Saya persilahkan penginjil Daniel. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh datang kepada Tuhan. Tuhan boleh mendengarkan doa-doa kami. Kami berdoa untuk kondisi saat ini di mana Ukraina
sedang berperang dengan Rusia. Saya memohon campur tangan Tuhan supaya sungguh-sungguh peperangan ini bisa dapat dihentikan dan sungguh-sungguh ada pertolongan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada pemulihan-pemulihan dari negara Ukraina ini. Kami berdoa juga untuk setiap negara yang kena dampak-dampak dari peperangan atau dampak-dampak dari permasalahan, berikan hikmat kepada pemerintah yang ada sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan yang dapat membawa kesejahteraan buat negara masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia sendiri, kami berdoa untuk keamanan di dalam bangsa ini. Di dalam waktu-waktu ini ada demo yang bisa membawa kepada masalah keamanan. Tuhan campur tangan, beri hikmat buat pemerintah, buat TNI, polisi, dan semua yang terkait bisa menegakkan hukum, menegakkan keamanan, sehingga bangsa ini boleh dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Berkati pemerintah bisa mengambil langkah-langkah, bisa memajukan perekonomian bangsa ini. Kami berdoa Tuhan dalam bulan puasa ini, biarlah banyak orang yang berpuasa, biar saudara kami yang muslim juga suatu waktu boleh mereka juga mengenal Kristus dan mereka ada orang-orang yang Tuhan panggil dan Tuhan selamatkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Paskah yang sebentar lagi dalam waktu-waktu ke depan ini akan dirayakan orang Kristen. Biarlah setiap orang Kristen boleh menyadari makna dari Paskah ini, boleh makin mencintai Tuhan, boleh makin menghargai karya Kristus di atas kayu salib, dan boleh memberitakannya dimanapun kami berada. Biarlah kalau ada mereka yang belum mengerti tentang keselamatan di dalam Engkau, Engkau juga boleh memberikan pengertian-pengertian itu dengan jelas, sehingga karya Kristus di kayu salib itu tidak sia-sia di dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan Tuhan, Engkau memberkati juga masa untuk mereka yang akan merayakan Idul Fitri, biarlah itu dalam Idul Fitri ini segala sesuatunya berjalan dengan baik. Tuhan sendiri memberkati, melindungi bangsa ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk gereja kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami yang akan merayakan Paskah, merayakan kegiatan Jumat Agung. Tuhan memberkati supaya dalam perayaan-perayaan ini kami boleh menghayati karya Kristus. Tuhan memberkati setiap orang yang melayani. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang memberitakan firman. Tuhan memberkati jemaat supaya boleh menghadiri dan boleh makin mengerti kasih Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk HUT yang ke-40 ini, kami rindu gereja kami makin terus bertumbuh, makin terus mencintai Tuhan, makin terus mengalami kebangunan rohani di dalam Tuhan. Kami bersyukur biarlah gereja yang kami yang sekarang ini sudah ada rekan-rekan kami yang ikut doa pagi ini, biarlah di waktu-waktu akan datang boleh juga terus bertumbuh di dalam anugerah-Mu dan terus punya kehausan akan Tuhan dan firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan dan majelis, Tuhan juga memberkati, memberikan kekompakan, kesatuan hati, supaya bisa sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Kami berdoa juga Tuhan berasal untuk jemaat-jemaat, untuk anak-anak yang ujian. Tuhan berkati anak-anak kami yang sedang ujian di sekolah, atau yang mereka juga datang mengikuti offline di sekolah. Tuhan lindungi mereka dari sakit penyakit, Tuhan lindungi dari COVID,
Tuhan juga memberkati supaya mereka dimampukan untuk menyelesaikan ujian mereka. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit ya Tuhan. Kau memberkati saudara kami yang lemah tubuh, Ibu Lipit Niang, Ibu Wang Dienmi, Ibu Linawati, Ibu Wang Sukjing, Ibu Syufen, Ibu Lim Ken Sui dan adiknya, Ibu Tiu Ijen, Ibu Kue Yek Lan, Bapak Thomas, Bapak Edi Lianto. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan iman, berikan penghiburan, berikan berkat untuk mereka yang menjaga, yang merawat mereka, berikan penghiburan senantiasa kepada mereka. Kami berdoa untuk saudara kami yang juga bergumul dalam proses dan menerima keadaan kondisi yang sulit. Masih ada banyak saudara kami yang lain yang kami belum sebutkan, ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk saudara kami, ada Cik Licu, Bu Lina yang juga kurang sehat pada saat ini. Tuhan juga Engkau memberikan kesembuhan. Kami sekali lagi berdoa Tuhan, Engkau beri kekuatan buat saudara kami yang bergumul, menerima kondisi-kondisi yang sulit. Tuhan tolong mereka. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dalam pekerjaan. Engkau tolong memberikan pekerjaan dan menolong perekonomian mereka, ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dalam relasi pernikahan, karena dalam pernikahan mereka mengalami masalah, mengalami kesulitan yang besar. Tuhan beri hikmat buat anak-anak-Mu yang di GKA ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dalam keluarganya. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang akan ikut katekisasi dan juga akan mau dibaptis. Bapak Shu Kukwin, Ibu Xiao Aing, saudara kami Juan, saudara kami Tony, dan Ibu Sri. Kau memberkati hati mereka, kesiapan mereka, dan biar mereka boleh mendapat anugerah-Mu, mereka boleh dibaptis, dan mereka boleh makin setia mengikut Kristus. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saya persilakan setiap kita boleh berdoa pribadi di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu dan kesempatan. Tuhan, inilah setiap kami di hadapan-Mu dengan segala keberadaan yang kami miliki. Kiranya Tuhan boleh menjawab setiap panggilan doa kami. Kami naikkan dengan hati hanya untuk terima kasih ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan punya maksud, Tuhan punya kehendak di dalam kehidupan. Mampukan di dalam kehidupan kami ini, kami boleh tetap belajar, bersandar dan berserah kepada Sang
Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Dan biarlah doa kami ini kami alaskan di dalam doa yang Kau ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti Kamu juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Selamat pagi, selamat berkarya bagi Tuhan.